Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana dari 2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme obat. Yang pertama, pengertian obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Metabolisme obat penting karena proses-proses transformasi obat menjadi metabolitnya sangat mempengaruhi lama kerja atau durasi suatu aksi atau efek farmakologi suatu obat. Juga dapat melihat kemungkinan terbentuknya metabolit yang aktif atau farmakologis aktif dan mengetahui tentang bagaimana bentuk metabolit yang akan dieliminasi. Tujuan umumnya mengubah obat menjadi metabolit aktif, tidak aktif, toksik, dan mudah diekspresi. Manfaat metabolisme obat yang pertama, efikasi dan keamanan. Yang kedua, pengaturan dosis. Yang ketiga, bahaya zat pengotor. Yang keempat, evaluasi toksisitas. Yang kelima, pengembangan proses metabolisme. Yang keenam adalah dasar penjelasan proses toksik. Proses metabolisme obat terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama, mengubah senyawa lipofil menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional seperti OH, NH2, dan COH. Bertujuan agar senyawa lebih mudah mengalami proses perubahan selanjutnya. Metabolisme fase 1 mungkin mempengaruhi efek farmakologi. Metabolisme fase 1 kebanyakan menggunakan enzim sitokrom P450 yang terdapat di hefar. Enzim ini berperan dalam metabolisme zat endogen seperti steroid, lemak, dan detoksifikasi zat eksogen. Ada juga yang tidak menggunakan enzim sitokrom P450 seperti pada oksidasi katekolamin, histamin, dan etanol. Reaksi fase 2 adalah atau reaksi konjugasi terjadi jika zat belum cukup polar setelah mengalami metabolisme fase 1, terutama terjadi pada zat yang sangat lipofil. Konjugasi ialah reaksi penggabungan antara obat dengan zat endogen seperti asam glukuramat, asam sulfat, asam asetat, dan asam amino. Hasil reaksi konjugasi berupa zat yang sangat polar dan tidak aktif secara farmakologi. Glukorodinasi adalah reaksi konjugasi yang paling umum dan paling penting dalam ekstraksi dan inaktivasi. Untuk obat yang sudah mempunyai gugus seperti OH, NH2, SH, dan COH, mungkin tidak perlu mengalami reaksi fase 1 untuk di metabolisme fase 2. Dengan demikian, tidak semua zat mengalami reaksi fase 1 terlebih dahulu sebelum reaksi fase 2. Bahkan zat dapat mengalami metabolisme fase 2 terlebih dahulu sebelum mengalami metabolisme fase 1. Metabolisme obat terutama di hati yakni di membran endoplasma retikulum atau mikrosom dan di sitosil. Tempat metabolisme yang lain atau ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, juga di lumen kolon atau oleh floras usus. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekspresikan menjadi ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi. Reaksi metabolisme yang terpenting adalah oksidasi oleh enzim sitokrom P450 atau CP yang disebut juga enzim monoksigenase atau FMO, mixed function oksidase dalam endoplasmic retikulum mikrosom hati. Interaksi dalam metabolisme obat berupa induksi atau inhibisi enzim metabolisme, terutama enzim. Induksi berarti peningkatan sistem enzim metabolisme pada tingkat transkripsi sehingga terjadi peningkatan kecepatan metabolisme obat
yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan. Inhibisi enzim metabolisme berarti hambatan yang terjadi secara langsung dengan akibat peningkatan kadar substrat dari enzim yang dihambat juga terjadi secara langsung. Proses metabolisme dapat mempengaruhi aktivitas biologis, massa kerja, dan toksisitas obat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang metabolisme obat penting dalam studi. Suatu obat dapat menimbulkan suatu respon biologis dengan melalui dua jalur, yaitu obat aktif setelah masuk melalui peredaran darah, langsung berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis. Praobat setelah masuk peredaran darah mengalami proses metabolisme obat aktif, berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis atau bioaktivasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.